Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga. Terus ketika keluar rumah itu jangan lupa memakai masker. Kembali lagi bersama Ibu Rida di pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, baca doa telah selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki materi, ada yang ingat nggak video sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang peran iptek dalam perekonomian di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kenapa sih penting membahas tentang ini? Jelas, karena ini nanti mengukur seberapa kreativitasnya para kewirausahaan dalam menghasilkan produk sehingga nanti dapat membangun ekonomi Indonesia itu yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, mari simak ya materi tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang pertama ada kreativitas. Nah, seorang wirausahawan sejati pasti mempunyai daya kreativitas tinggi. Ia merupakan orang yang mengembangkan kreativitasnya. Nah, ini yang membedakannya dari orang lain. Untuk mengembangkan kreativitas wirausahawan, antara lain dapat dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut. Nah, di sini ada 8 poin untuk pengembangan kreativitas seorang wirausahawan. Bisa dibaca ya. Yang kedua ada kewirausahaan. Nah, di sini ada istilah-istilah dari bahasanya ya. Wira artinya sikap ksatria yang gagah dan lain sebagainya. Swa artinya sendiri dan sta artinya berdiri. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa istilah ini membentuk ya, baru yang menunjukkan sifat keutamaan yang harus dimiliki oleh tokoh kemajuan yang berani mengambil keputusan berdasarkan kemampuan sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Bisa dikatakan juga kalau kewirausahaan itu yaitu sebagai suatu kepribadian yang unggul dan mencerminkan budi yang luhur dan sifat-sifat yang perlu diteladani yang atas dasar kemampuan sendiri, terus dapat menyumbangkan karya. Demi apa? Demi kemajuan kemanusiaan yang berlandaskan kebenaran dan kebaikan. Itulah pengertian singkat dari kewirausahaan. Nah, agar dapat menjadi wirausahawan seseorang, maka sejumlah perbaikan diri harus dilakukan. Nah, antara lainnya yang pertama ini ada pengembangan daya visi, di mana seorang wirausahawan mengembangkan kemampuan untuk membayangkan apa yang akan terjadi dan hal apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, untuk saat ini misalnya dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan usahanya. Itu alternatifnya misalnya. Nah, yang kedua ini ada mengembangkan kemampuan, di mana seorang wirausahawan itu harus mengembangkan kemampuannya dalam mewujudkan kebutuhan dari konsumen itu sendiri ke dalam bentuk barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya nih, memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan ringan praktis. Nah, dapat dinikmati di mana saja atau menjawab kebutuhan konsumen terhadap jajanan pasar, yang mana yang lezat, sehat, dan bergizi tinggi. Itu misalnya. Yang ketiga ada mengembangkan daya intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi merupakan peringatan dari alam bawah sadar seseorang. Nah, intuisi datang tidak tentu, terkadang pada saat-saat kritis. Nah, intuisi dapat dimanfaatkan seorang wirausahawan untuk mengambil keputusan saat diperlukan, namun tetap tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya nih ya, pada saat memutuskan untuk memilih lokasi usaha dan jenis usaha apa yang akan ditekuni seorang wirausahawan.
Nah, yang keempat ada mengembangkan daya imajinasi. Nah, kemampuan imajinasi memberikan gagasan kepada seorang wirausahawan untuk membayangkan tentang suatu hal yang tidak pernah ada sebelumnya atau belum pernah dilihatnya. Semisalnya nih ya, gagasan untuk menciptakan alat sederhana pemimpil jagung misalnya adalah juga hasil karya imajinasi petani yang menginginkan sebuah alat perontok yang murah, mudah dibuat sendiri, mudah digunakan, tidak perlu bahan bakar minyak, mudah dan praktis dimanapun, serta tidak melakukan perawatan. Misalnya itu. Nah, berpikir lateral ini adalah cara otak untuk mengolah informasi yang terbatas sehingga menghasilkan sejumlah gagasan baru. Nah, biasanya berpikir lateral berbeda dengan berpikir vertikal yang biasa dijajarkan di sekolah. Nah, seorang wirausahawan yang berpikir vertikal akan melihat sesuatu hambatan sebagai suatu rintangan dan dia akan langsung berhenti. Namun, seorang wirausahawan yang berpikir lateral akan melihat hambatan justru sebagai suatu peluang. Bagaimana materinya cukup dapat dipahami ya? Nah, sebelumnya Ibu akan mengevaluasi dulu nih ya materi yang barusan Ibu sampaikan. Coba kalian analisis seberapa penting peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Pasti bisa ya? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini sudah tersampaikan. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.